Assalamualaikum, halo teman-teman kelas 7. Oke, hari ini kita ketemu lagi di pelajaran IPS. Nah, di minggu ini kita akan belajar tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, untuk materi yang pertama, di sini kita akan belajar tentang pertama pengaruh lembaga sosial. Apa itu lembaga sosial? Apa itu lembaga sosial? Kemudian pengertian dari lembaga sosial sendiri dan jenis serta fungsi dari lembaga sosial. Nah, kita akan masuk ke pengaruh lembaga sosial terlebih dahulu. Oke, untuk pengaruh interaksi sosial dalam pembentukan lembaga sosial ini ada 3 poin. Pertama, interaksi sosial itu adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Karena kenapa? Tanpa adanya interaksi sosial, maka manusia itu tidak akan bisa hidup. Nah, kemudian di dalam suatu lembaga itu terbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi interaksi sosialnya. Nah, manusia sendiri juga mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam. Dan untuk lembaga sosial lah yang nantinya memenuhi kebutuhan dari individu masyarakat. Karena kenapa? Manusia kan makhluk sosial, jadi membutuhkan adanya lembaga sosial di mana nantinya interaksi sosial itu terjadi di dalamnya. Nah, kalian juga tahu ya, kalau manusia itu kan selalu butuh peran dari manusia lain. Contohnya apa? Ketika kalian semua masih bayi, kalian kan juga butuh peran untuk dari keluarga. Jadi dalam membantu mengerti norma dan bahasa, kalian juga butuh ayah, bunda, kemudian untuk menentukan mana yang baik serta mana yang buruk. Dan kalian juga membutuhkan mereka untuk menjawab segala pertanyaan yang kalian butuhkan. Paham ya teman-teman? Oke, contohnya seperti ini. Manusia butuh pendidikan. Manusia juga selain butuh pendidikan, manusia butuh untuk mencari nafkah atau penghasilan. Nah, interaksi sosial sendiri itu pengaruhnya besar terhadap terbentuknya lembaga sosial yang bersangkutan. Contohnya, interaksi sosial ada bekerja sama, menghargai, menghormati, kemudian rukun, ada keteraturan juga, ketertiban juga, seperti itu. Nah, Ibu akan bahas tentang pengertian lembaga sosial sendiri. Untuk pengertian lembaga sosial, pengertiannya itu adalah lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Nah, lembaga sosial ini keseluruhannya dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan serta fungsi dalam masyarakat. Kemudian juga lembaga sosial bisa dibentuk supaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga membutuhkan keteraturan sosial, fungsinya untuk menjaga keseimbangan dan kesatuan dalam masyarakat. Seperti itu, jelas ya teman-teman? Sekarang kita lanjut ke karakteristik lembaga sosial. Nah, untuk karakteristik ini punya simbol sendiri atau ciri khas sendiri. Ciri dari khusus lembaga masing-masing. Contohnya seperti ini. Ini termasuk logo-logo yang bisa diartikan jadi lembaga sosial. Kemudian memiliki tata tertib dan tradisi sebagai panutan secara tertulis dan tidak tertulis. Usianya biasanya lebih lama, jadi terjadi perwarisan dari generasi ke generasi. Dan untuk lembaga sosial ini mempunyai ideologi atau sistem gagasan
yang mendasar, dimiliki bersama dan dianggap ideal oleh anggotanya. Lembaga sosial juga memiliki alat kelengkapan untuk mewujudkan tujuan lembaga dan memiliki tingkat kekebalan ataupun daya tahan, jadinya susah untuk tidak akan lenyap begitu saja untuk lembaga sosial. Selanjutnya kita akan masuk ke lembaga keluarga. Nah, jadi di dalam lembaga sosial itu ada lembaga karakteristiknya, ada lembaga sosial seperti pertama lembaga keluarga ini. Jadi keluarga itu disebut lembaga. Kenapa? Karena dalam keluarga itu ada aturannya. Dan aturan tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh anggota di rumah. Jadi contohnya larangan pulang malam bagi semua anak di dalam rumah. Jadi secara pengertian keluarga adalah kesatuan masyarakat yang paling kecil. Nah, untuk lembaga keluarga sendiri fungsinya ada reproduksi, sosialisasi, afeksi, ekonomi, pengawasan sosial, proteksi perlindungan, serta pemberian status. Nah, untuk membahas selanjutnya kita akan masuk ke lembaga agama. Untuk lembaga agama sendiri, ini merupakan sistem keyakinan dari praktik keagamaan dalam masyarakat. Dan agama itu adalah ajaran ataupun sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan orang masing-masing dalam beribadah kepada Tuhan, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Nah, untuk fungsinya, lembaga sendiri itu menjadi pedoman hidup bagi tiap individu ataupun kelompok. Merupakan tuntutan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang, seperti contohnya membunuh. Pedoman perasaan keyakinan, percaya diri, siapapun yang berbuat baik maka akan mendapat pahala dari Tuhan. Lalu pedoman keberadaan eksistensi, keberadaan alam semesta dengan segala isinya termasuk di dalam manusia harus disikapi serta rasa syukur dan ikhlas. Pengungkapan keindahan, estetika, manusia sendiri suka akan keindahan. Jadi kita bisa mengekspresikan rasa estetika ini dengan membangun rumah ibadah atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kepercayaan agama kita. Memberikan identitas kepada manusia sebagian dari suatu agama, contohnya sebagai umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun Konghucu. Selanjutnya kita masuk ke lembaga ekonomi. Kenapa? Kenapa masyarakat itu butuh lembaga ekonomi? Karena lembaga ekonomi ini memang ditujukan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, untuk selain mengatur, jadi kegiatan ekonomi, contohnya seperti perdagangan, ketenaga kerjaan, ataupun transaksi jual beli, itu wajib dilindungi oleh lembaga ekonomi. Contohnya badan usaha milik negara ya, atau BUMN yang kita kenal. Kemudian badan usaha milik swasta, BUMS, dan juga perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat fungsinya dari lembaga ekonomi ya. Untuk fungsinya, lembaga ekonomi ini memberikan pedoman seperti bertukar barang. Lembaga ekonomi juga memberikan pedoman tentang ketenaga kerjaan, memberikan pedoman tentang tata cara mendapatkan barang atau bahan baku, dan memberikan pedoman tentang harga jual barang di pasar. Selanjutnya kita masuk ke lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Jadi lembaga pendidikan itu penting ya teman-teman. Jadi wajib kita pelihara karena fungsinya ini sangat-sangat penting. Nah, kita bahas tentang fungsi lembaga pendidikan. Pertama, memberikan pengetahuan ataupun keterampilan, mengembangkan potensi yang dimiliki individu demi pemenuhan kebutuhan hidupnya, mengembangkan cara berpikir rasional,
sarana melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkan serta membiasakan hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat serta sekitarnya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis pendidikan. Kalian paham apa itu jenis pendidikan? Apa saja? Ya, untuk jenis pendidikan itu kita di Indonesia ada pendidikan formal, pendidikan non formal, serta pendidikan informal. Nah, untuk pendidikan formal contohnya seperti sekolah. Kita sekolah itu adalah pendidikan formal. Pendidikan non formal seperti kursus atau bimbingan belajar. Siapa di sini teman-teman yang mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus? Pasti ada ya. Kemudian untuk pendidikan informal itu pendidikan yang ada di dalam keluarga, karena di dalam keluarga kita pasti dididik oleh orang tua kita juga. Selanjutnya kita masuk ke lembaga politik. Lembaga ini adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas berkaitan dengan pendidikan politik negara. Oke, sekarang kita masuk ke fungsinya. Fungsinya sendiri, lembaga politik ini untuk mengatur norma-norma tentang kekuasaan melalui undang-undang. Kemudian sebagai pengontrol atas konflik yang terjadi, serta juga menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Nah, teman-teman sekarang sudah paham kan apa itu lembaga sosial? Nah, dari fungsi kelima lembaga sosial tersebut itu apa? Nah, lembaga sosial ini hadir untuk membentuk manusia sebagai individu intinya, atau maupun manusia sebagai kelompok. Nah, di sini apabila kalian masih ada yang belum dipahami, kalian bisa menanyakan ke WA ke nomor ibu ataupun bisa menanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, selanjutnya kalian bisa kerjakan soal latihan di file berikut ini. Oke, terima kasih. Semoga ilmu hari ini yang Ibu jelaskan bermanfaat untuk kalian dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.